البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Indaka Abdul Hafid. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan kaidah-kaidah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa kaidah yang telah kita ambil? Taib, sesungguhnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhannya adalah sifat ketinggian, sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat yang terpuji. Tidak ada padanya kekurangan pada semua sisinya. Taib, ahsan, jelas. Dalil untuk kaidah ini apa? Indak Hamzah, Taib, qaulullah azza wa jalla walillahil mathalul a'la. Pendalilannya atau artinya dulu? Diartikan dulu ayat tersebut, walillahi al-mathalul a'la. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja sifat-sifat kesempurnaan. Taib, al-mathal ay al-wasfu. Naam, jelas. Ahsan. Selain ayat ini yang menjadi dalil bahwasanya semua sifat-sifat Allah adalah sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang terpuji. Apa? Jabir. Nah, alasan yang kedua karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang sempurna. Maka wajib memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Ya. Itu alasan kedua dan sudah dipisah-pisah dalam kitab-kitab bagus ya kawan, mudah untuk memerinci. Wa li anna rabba kamilun fawajaba kamalu sifati. Ahsan, jelas. Alasan ketiga, Mujahid. Alasan ketiga, kawan, ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menafikan dari dirinya semua kekurangan-kekurangan yang dibuktikan dengan ancaman yang diberikan kepada mereka-mereka yang mensifati Allah dengan kekurangan. Nah, seperti orang-orang Yahudi yang mereka diancam dengan laknat, diancam dengan azab. Taib. Jelas. Itu pembahasan kemarin. Sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kekurangan yang tidak ada sisi kesempurnaannya sama sekali. Ini kita berhenti kemarin dalam pembahasan ini karena secara umum sifat kemarin kan kita telah baca penjelasan Ibnu Qayyim
ada 4 kalau dibagi dengan pembagian secara merata tanpa memperhatikan ada atau tidaknya, yaitu yang sempurna, sifat yang menunjukkan kekurangan, kemudian sifat yang tidak menunjukkan kesempurnaan dan kekurangan, kemudian sifat yang pada sebagian keadaan menunjukkan kekurangan, tapi pada keadaan yang lain menunjukkan kesempurnaan. Nah, sekarang yang akan kita bahas jenis sifat ini. Nah, karena telah kita lewati, kalau itu sifat sempurna yang tidak ada kekurangan padanya sama sekali, maka hanya Allah saja yang berhak untuk bersifat dengannya. Kemudian yang kedua, kalau sifat itu adalah sifat kekurangan yang tidak ada sisi kesempurnaannya sama sekali, maka yang seperti ini mungkin tidak Allah bersifat dengannya, Fatih? Tidak mungkin. Nah, sekarang akhwan perhatikan, qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa idza kanatis sifatu kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin lam takun tsabitatan lillah wala mumtani'atan 'alaihi 'ala sabilil itlaq. Kalimat ini harus dipahami dengan baik. Apabila sifat itu adalah sifat kesempurnaan dari satu sisi, tapi sekaligus merupakan sifat kekurangan dari sisi yang lain, maka yang seperti ini tidak sabit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ditetapkan untuk Allah, tidak pula ditiadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Ini mudahnya, Pak. Jadi makna mudahnya sekarang, nah, bahwasanya sifat jika dari satu sisi itu merupakan kesempurnaan, tapi dari sisi yang lain ini merupakan kekurangan, maka bagaimana ini? Maka kita tidak tetapkan untuk Allah secara mutlak, tidak pula kita katakan hal itu tidak mungkin bagi Allah secara mutlak. Paham? Jadi tidak kita tetapkan, tidak pula kita tolak secara mutlak. Terus bagaimana? Bal budda minat tafsil. Bahkan harus ada padanya perincian. Harus kita rinci. Nah, perinciannya bagaimana? Fatathbutu lillah fil halil lati takunu kamalan wa tamtani'u fil halil lati takunu naqsan. Dikasih koma atau titik 2 di sini. Sehingga sifat yang seperti itu tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada kondisi yang menunjukkan makna kesempurnaan, dan tidak mungkin ditetapkan bagi Allah pada kondisi yang itu menunjukkan makna kekurangan. Ya. Jadi sifat tadi kan satu sisi sempurna, tapi sisi yang lain kekurangan. Maka ketika kita tetapkan bagi Allah, maka kita tetapkan pada sisi yang itu merupakan sifat kesempurnaan. Dan ketika kita tiadakan bagi Allah, kita tiadakan pada kondisi yang sifat itu merupakan sifat kekurangan. Contohnya apa? Contohnya kal makari wal kaidi wal khida'i wa nahwiha. Seperti sifat makar, kemudian sifat kaid, dan sifat khida'. 3 sifat ini akhwan yang dicontohkan. Makar, sifat makar, kemudian kaid, ya, tipu daya, demikian pula khida', hampir sama akhwan, tipu daya.
dan yang semisalnya. Nah, sifat-sifat ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, fahadhihi sifatu takunu kamalan idza kanat fi muqabalati mithliha. Nah, sisi kesempurnaan pada sifat ini apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, sifat-sifat ini dia merupakan sifat kesempurnaan apabila dalam bentuk apa? Muqabalah. Nah, dalam bentuk apa? Membalas perbuatan yang semisalnya. Karena ini kan sifat-sifat fi'liyah. Nanti akan kita lewati, ada sifat fi'liyah, ada sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah yaitu kaitannya dengan kehendak Allah. Allah membuat tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Makanya penetapan sifat makar, sifat kaid dan khida' tidak kita tetapkan secara mutlak, tapi kita tetapkan dalam bentuk apa? Muqabalati mithliha, dalam bentuk sebagai sifat balasan bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Paham? Ini namanya sifat muqabalah. Sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu merupakan apa? Bentuk balasan bagi orang-orang yang mereka melakukan hal tersebut. Nah, dari mana kita bisa mengetahui ini merupakan bentuk kesempurnaan? Li'annaha tadullu ala anna fa'ilaha laisa bi'ajizin an muqabalati aduwihi bimithli fi'lih. Dikarenakan hal itu menunjukkan bahwasanya pelakunya yang dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah zat yang tidak mampu untuk membalas musuhnya dengan semisal perbuatannya. Ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wa yamkurun wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Perhatikan ayat ini. Wa yamkurun, mereka berbuat makar. Wa yamkurullah, dan Allah pun membuat makar untuk mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar bagi siapa? Bagi orang-orang yang melancarkan makarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau kepada kaum muslimin atau kepada nabi dan yang lainnya dari hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Baik. Ini sisi kesempurnaan. Wa takunu naqsan fi ghairi hadhil hal, dan sifat ini menjadi sifat kekurangan pada selain kondisi tersebut. Misalnya apa? Tidak ada apa-apa dia berbuat tipu daya atau dia yang mengawali melakukan tipu daya. Ini kekurangan atau kesempurnaan? Abdurrahman. Kekurangan. Kenapa? Karena mengawali melakukan tipu daya kepada pihak lain. Ini kekurangan. Tapi merupakan kesempurnaan apabila apa? Tipu daya itu sebagai bentuk balasan. Orang melakukan tipu daya dibalas dengan tipu daya. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwasanya dia tidaklah lemah untuk membalas dengan yang semisal. Qala fatathbutu lillahi fil halil ula duna tsaniyah, sehingga sifat tersebut tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada kondisi yang pertama, yaitu yang menunjukkan kesempurnaan, bukan pada kondisi yang kedua yang menunjukkan kekurangan. Dikasih koma. Qala Allah Ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Contohnya ini pada sifat makar. Mereka berbuat makar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun membuat makar. Sebagai apa? Sebagai balasan.
Ini menunjukkan Allah Maha mampu untuk membalas perlakuan hambanya sesuai dengan perbuatan mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Baik. Nah, dikarenakan sifat ini akhwan sifat muqabalah, maka tidak diambil dari konteks seperti ini bahwasanya nama Allah adalah Al-Makir. Padahal konteksnya seperti ini, wallahu khairul makirin. Nah, tidak kita ambil bahwasanya di antara nama Allah sifat makir. Kenapa? Karena telah kita lewati nama Allah itu harus apa? Harus husna, mencapai puncak kebagusan, tidak ada sisi kekurangannya sama sekali. Tapi kalau makir ada sisi apa? Sisi kekurangannya apabila tidak dalam bentuk muqabalah. Paham? Makanya tidak ditetapkan nama Allah makir. Demikian pula kaid, khadi' dan seterusnya. Qala innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sungguhnya mereka membuat tipu daya dengan sebenar-benar tipu daya, dan aku pun membuat tipu daya. Dalam artian Allah membalas tipu daya yang dilakukan oleh mereka. Qala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafikin mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun balas tipuan mereka dengan tipu daya yang semisal sebagai balasan. Atau mudahnya sesungguhnya orang-orang munafikin ingin menipu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun balas tipuan mereka. Ila ghairi dzalik, na'am, dan sifat-sifat yang lainnya yang masuk kategori sifat muqabalah. Qala fa idza qila hal yusafu Allahu bil makri mathalan. Apakah Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat makar? Sebagai contoh, ketika ditanya apakah Allah disifati dengan sifat makar, maka jawabnya bagaimana? Jawabnya tidak kita katakan iya, tidak pula kita katakan tidak. Ya. Maka kata Syekh fala taqul na'am wa la taqul la. Kamu jangan menjawab iya, jangan pula menjawab tidak. Ya. Terus jawabannya bagaimana? Walakin qul, akan tapi katakan, titik duanya di sini kan. Walakin qul, akan tapi katakan, titik duanya setelah qul. Huwa makirun biman yastahiqqu dzalik. Koma. Akan tapi katakan, ya sebagai jawaban, huwa makirun biman yastahiqqu dzalik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membuat tipu daya bagi orang-orang yang pantas mendapatkannya. Sebagai apa? Sebagai muqabalah, sebagai balasan. Tayyib, al-jaza' min jinsil amal. Tayyib. Ini kaidah yang pertama. Nah, dipahami dengan baik terkait masalah sifat-sifat Allah. Sifatullah ta'ala kulluha ulya. Kalau nama asma'ullah ta'ala kulluha husna. Baik. Kemudian perincian tadi bahwasanya sifat kesempurnaan yang murni itu ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat yang ada sisi kesempurnaan dan ada sisi kekurangan, maka dirinci. Kita tetapkan pada kondisi menunjukkan kesempurnaan dan kita tiadakan pada kondisi yang menunjukkan kekurangan.
Baik, sekarang kita masuk pada kaidah kedua dari kaidah-kaidah tentang sifat. Al-far'u tsani, sifatullahi tanqasimu ila qismain, tsubutiyatin wa salbiyatin. Sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua jenis. Sifat tsubutiyah dan sifat salbiyah. Apa pengertian masing-masingnya? Kita baca dulu penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian nanti insyaallah kita baca ta'liq sebagai tambahan faedah. Qala fatsubutiyatu ma atsbataha Allahu li nafsihi. Adapun sifat tsubutiyah yaitu semua sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Kemudian ini butuh ditambah sebagaimana ditambahkan dalam catatan kaki, maka itu digabung akhwan. Au atsbataha lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di sini pengertian sifat tsubutiyah. Sifat tsubutiyah yaitu apa? Kullu sifatin atsbataha Allahu li nafsihi au atsbataha lahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini pengertian sifat apa? Muhammad Bengkulu? Sifat tsubutiyah, yaitu semua sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kal hayati, seperti sifat al hayah, sifat hidup. Wal ilmi, sifat ilm. Al qudrah, sifat kemampuan. Telah kita lewati kemarin dalil-dalilnya. Wa yajibu itsbatuha lillah 'ala al-wajhil la'iqi bihi. Maka wajib untuk kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala ya, dengan penetapan yang sesuai dengan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala, 'alal wajhi al-la'iqi bih. Ini penting. Ketika kita menetapkan ikhwan, bukan menetapkan sesuai dengan apa yang ada pada makhluk, tidak. Tapi kita menetapkan sifat-sifat subutiyah ini ya dengan penetapan yang sesuai dengan keagungan Allah. Berarti sifat yang sesuai dengan keagungan Allah yang maha sempurna, berarti tidak sama dengan sifat para makhluk. Ketika kita menetapkan sifat ilmu, maka ilmu yang sesuai dengan keagungan Allah, yaitu ilmu yang tidak didahului dengan ketidaktahuan, itulah ilmu yang sempurna. Kalau kita punya ilmu, kita juga sebagian disifati dengan sifat ilmu, tapi apa? Ilmu yang didahului dengan apa? Akmal. Ilmu yang tidak sempurna yaitu ilmu yang didahului dengan apa? Nah, ilmu yang tidak didahului dengan ketidaktahuan. Dan ilmu yang mencakup semua perkara. Maka kita tetapkan bagi Allah sifat-sifat tsubutiyah ini apa? Dengan penetapan yang sesuai dengan keagungan Allah. Sesuai yang pantas ya, bersama 'alal wajhil la'iqi bih. Yang pantas bagi Allah. Karena Allah zat yang maha agung, ya sifat-sifatnya sifat keagungan. Li'anna Allah atsbataha li nafsihi wa huwa a'lamu bi sifatihi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat-sifat itu untuk dirinya sendiri dan Allah adalah zat yang paling mengetahui tentang sifat-sifatnya. Nah, Allah yang maha tahu tentang sifat-sifat dirinya. Maka ketika kita menetapkan sifat bagi Allah, ya wajib kita tetapkan berdasarkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan di dalam sunnah-sunnahnya.
Kenapa? Karena Nabi pun ketika menetapkan itu penetapannya dari sisi Allah. Li'annahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi tidak berucap dari hawa nafsunya, melainkan beliau berucap dengan wahyu yang diwahyukan. Wasalbiyah, kemudian sifat yang kedua sifat as-salbiyah. Apa itu pengertian sifat as-salbiyah? Hiya allati nafaha Allahu an nafsihi aw nafaha anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, digandeng dengan catatan kaki di nomor 2. Sifat salbiyah adalah semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan dari dirinya atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiadakan sifat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama mengistilahkan dengan sifat manfiyah. Dan istilah ini lebih bagus daripada salbiyah. Nah, jadi sifat terbagi jadi 2, sifat thubutiyah dan sifat salbiyah, atau sifat apa tadi? Istilah yang lain indah Habib, sifat manfiyah. Contoh, kadzulmi, seperti sifat kezaliman. Nah, fayajibu nafyuha 'anillah, maka wajib untuk ditiadakan dari Allah sifat kezaliman. Li'anna Allah nafaha 'an nafsi, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala meniadakan sifat itu dari dirinya. Jelas. Lakin ya, tapi ya kawan, terkait masalah sifat salbiyah ini ada perkara yang wajib diyakini. Kata beliau, lakin yajibu i'tiqadu thubuti dhiddiha lillahi 'alal wajhil akmal. Akan tapi wajib untuk meyakini tetapnya kebalikan dari sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala dengan penetapan dari sisi yang sempurna. Paham? Perhatikan sekarang. Sifat salbiyah itu tadi apa? Sifat salbiyah Nasrul. Yaitu semua sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Nah, berarti Allah tiadakan sifat itu dari dirinya. Allah tidak bersifat dengan sifat itu. Atau juga yang ditiadakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnah-sunnahnya. Nah, ketika kita meniadakan sifat tersebut, contohnya zulm. Allah Subhanahu wa taala itu laisa bidzalim. Allah laisa bidzalim. Allah bukanlah zat yang menzalimi. Baik. Nah, ketika kita meniadakan sifat itu, wajib untuk kita meyakini tetapnya kebalikan dari sifat tersebut. Sekarang Abdullah, kebalikan dari sifat zalim apa? Tidak zalim. Tidak zalim itu namanya apa? Hah? Sifat apa lawan dari zalim, Hanif? Hah? Adil. Sifat adil, adil. Nah, maka wajib ketika kita meniadakan kezaliman dari Allah, kita menetapkan kebalikan dari kezaliman, yaitu sifat adil bagi Allah Subhanahu wa taala alal wajhil akmal, dengan penetapan dari sisi yang paling sempurnanya. Li'anna an-nafya la yakunu kamalan hatta yatadammana thubutan. Dikarenakan sekedar meniadakan saja itu tidak bisa menjadi suatu kesempurnaan sampai terkandung di dalamnya penetapan. Ini penting dipahami. Kenapa kok kita harus menetapkan kebalikannya? Nah,
dari sisi yang paling sempurnanya, dikarenakan sekedar meniadakan ta'akhwan ini bukan apa? Bukan kesempurnaan. Baru sempurna sampai terkandung di dalamnya penetapan. Contohnya tadi, kalau sekedar kita mengatakan Allah itu tidak zalim, ini belum menunjukkan kesempurnaan. Kenapa? Karena sesuatu tidak melakukan kezaliman, sebabnya bisa karena memang sangat lemah, sampai berbuat zalim saja tidak bisa. Saking lemahnya berbuat zalim saja tidak bisa. Kenapa? Kalau mau berbuat zalim dia sudah dizalimi duluan. Mau menzalimi siapa? Dia lemah. Paham? Jadi sekedar meniadakan ini tidak berisi pujian, tidak berisi kesempurnaan. Sampai kita tetapkan kebalikannya. Allah tidak zalim, tapi zat yang maha adil. Nah, baru ketika terkandung di dalamnya penetapan kebalikannya, disitulah apa? Terkandung kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh sekarang, misalnya dzalika qauluhu ta'ala wa la yadhlimu rabbuka ahada. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun. Fayajibu nafyadz zulmi 'anillah, maka wajib untuk kita meniadakan sifat kezaliman dari Allah. Jadi Allah sedikit pun tidak akan menzalimi hambanya, siapapun itu, baik orang kafir apalagi orang-orang yang beriman, tidak akan mungkin dizalimi oleh Allah. Nah, ma'atiqadi thubutil adli lillahi 'alal wajhil akmal, bersamaan dengan keyakinan tetapnya sifat adil bagi Allah. Nah, dengan penetapan ya, dari sisi yang paling sempurnanya. Kita tetapkan itu bukan apa dengan penetapan yang ada sisi kekurangan, tapi kita menetapkannya apa? Pada sisi yang paling sempurnanya bagi Allah. Keadilan yang sempurna. Baik. Nah, tadi disinggung kawan bahwasanya sekedar meniadakan itu tidak terkandung kesempurnaan sampai apa? Kita menetapkan kebalikannya. Baik. Perhatikan catatan kaki nomor 3 di halaman 24 ini. Yang bagi an yu'lama anna nafya laisa fihi madhun wala kamalun illa idza tadammana itsbatan. Ketahuilah atau seyogyanya untuk diketahui bahwasanya peniadaan tidak ada padanya pujian, tidak ada padanya kesempurnaan kecuali apabila terkandung di dalamnya penetapan. Ini kaidah. Ingat-ingat. Wa illa fa mujarradun nafyi laisa fihi madhun wala kamal. Jika tidak demikian, kalau hanya sekedar peniadaan maka tidak ada padanya pujian, tidak pula ada padanya kesempurnaan. Li'anna nafya adamun wal adamu laisa bisyai'. Ya. Karena apa? Penafian itu kan tidak ada, dan tidak ada itu bukan sesuatu yang dianggap. Al-adam laisa bisyai'. Penafian itu adam. Meniadakan itu sesuatu berarti apa? Tidak ada, ya kan? Tidak ada itu ya tidak ada. Betul enggak? Akbar. Tidak ada itu ya tidak ada. Masa sesuatu tidak ada jadikan pujian? Tidak bisa. Ya, karena nafi itu adam. Peniadaan itu berarti apa? Tidak ada wujudnya. Sedangkan ketidakadaan itu berarti apa? Bukan suatu hal yang bisa apa? Yang bisa dinilai itu terpuji atau tidak. Fadlan an yakuna kamalan. Kalau dia untuk dikatakan sebagai sesuatu aja tidak, apalagi untuk dikatakan sebagai suatu kesempurnaan, gitu. Wa li anna an-nafya qad yakunu li 'adami qabiliyatil mahalli lahu. Alasan kedua, kawan. Tadi alasan pertama kenapa tidak ada padanya pujian, karena nafi itu adam. Wal adam laisa bisyai'. Yang kedua, karena penafian itu terkadang dikarenakan tidak adanya ya kemampuan untuk apa? Untuk
adanya perkara yang ditiadakan tersebut padanya. Ini li'anna an-nafya qad yakunu li'adami qabiliyatil mahalli lahu. Ya. Sesuatu ditiadakan, akhwan. Nah, sesuatu ditiadakan kenapa? Karena sebabnya terkadang karena memang apa? Karena hal yang perkara itu ditiadakan darinya itu memang tidak mampu untuk menerima perkara tersebut. Contoh. Nah, taib suatu kabilah di sini. Kabilah ini dikatakan tidak pernah melakukan kezaliman sekecil apapun. Ini bukan pujian. Kenapa? Karena ternyata mereka tidak membuat kezaliman karena memang orang-orang ini orang-orang yang sangat lemah sehingga untuk zalim saja tidak bisa. Karena saking lemahnya. Bukan karena mereka kuat kemudian menahan diri dari berbuat zalim dan menjadi orang-orang yang adil, bukan. Kemudian contohkan yang mudah lagi di sini. Fala yakunu kamalan, maka yang seperti ini bukan merupakan kesempurnaan. Kama law qulta, seperti seandainya engkau mengatakan al-jidaru la yadhlim. Tembok ini tidak berbuat zalim. Betul enggak? Betul enggak ini? Enggak ya Jabir? Ya, tembok ini tidak berbuat zalim. Hah? Betul. Cuman pujian untuk tembok atau bukan? Bukan. Karena tidak ada padanya pujian. Kenapa? Karena tembok disifati tidak zalim karena memang dia tidak mampu zalim. Tidak mampu berbuat zalim karena dia tidak disifati dengan keadilan. Dan juga karena memang tidak bisa untuk berbuat zalim. Waqad yakunu lil ajzi 'anil qiyam. Dan terkadang tidak disifatinya sesuatu dengan perkara yang ditiadakan itu, akhwan, karena memang tidak mampu untuk melakukannya. Nah, ini contoh lebih tepat untuk ini yang tadi qabilah. Jadi nafi itu karena li'adami qabiliyatil mahalli lahu, ini seperti jidar la yadrim. Atau sebab yang kedua karena memang tidak mampu. Fayaqulu naqsan, jadinya itu menunjukkan kekurangan, kama fi qauli syair, seperti pada perkataan penyair, qubayyilatun la yaqdiruna bi dhimmatin wa la yadhlimuna an-nasa habbata khardalin. Kabilah kecil yang mereka tidak pernah mengkhianati suatu tanggung jawab, suatu tanggungan tidak pernah mereka khianati. Mereka pula tidak pernah menzalimi manusia walaupun seberat biji khardal. Tapi ungkapan ini untuk menunjukkan mereka ini orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sangat lemah. Jadi bait ini bukan pujian tapi sebagai bentuk ejekan. Baik. Falamma iktarana bi nafyil qadri wa dzulmi anhum ma dzakarahu qabla hadzal bait wa ba'dahu wa tasghiruhum bi qawlihi qubayyilah, ulima anna al murada ajzuhum wa dha'fuhum la kamalu qudratihim. Baik. Berarti falamma iktarana bi nafyil qadri wa dzulmi anhum ma dzakarahu qabla hadzal baiti wa ba'dah. Kemudian wa tasghirihim. Nah, iktarana bi nafyi wa bi tasghirihim. Bi qaulihi qubayyilah. Ya, di sini dinafikan perbuatan khianat, perbuatan zalim dari mereka, juga dengan bentuk tasghir. Maka diketahui di sini maksudnya adalah karena mereka tidak mampu dan karena mereka lemah, bukan karena kesempurnaan kudrah mereka. Kemudian contoh yang lain yang menunjukkan peniadaan suatu sifat yang buruk tapi bukan
Nah, karena mereka orang-orang yang utama. Nah, tapi karena mereka tidak mampu berbuat buruk. Taib. Wa qauli syair lakinna qaumi wa in kanu dzawi adadin laisu minasyarri fi syai'in wa in hana. Akan tapi kaumku ini walaupun mereka punya jumlah yang banyak, mereka itu tidaklah melakukan keburukan sedikit pun walaupun mereka dihinakan. Tidak bisa membalas karena lemah. Ini ejekan yang luar biasa untuk apa? Untuk kaumnya. La maqtarana bi nafyi syarri anhum ma yadullu ala dhammihim ulima annal murada ajzuhum wa dha'fuhum ayadha. Tatkala penyair ini menggandengkan penafian syar dari kaumnya itu dengan hal yang menunjukkan celaan mereka, maka diketahui bahwasanya maksud dari dinafikan keburukan itu adalah kelemahan dan ketidakmampuan mereka. Nah, ini faedah bagus diingat-ingat bahwasanya sifat salbiyah ikhwan, yaitu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan dari dirinya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiadakan sifat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ketika kita meniadakan sifat itu berdasarkan dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah, kita wajib meyakini apa tadi? Wajib meyakini apa? Hendak Ali, ketika kita meniadakan sifat yang ditiadakan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah bagi Allah, maka kita wajib untuk apa? Menetapkan apa? Kebalikan dari sifat tersebut dengan penetapan yang apa? Dengan penetapan dari sisi yang paling sempurnanya. Baik, seperti kezaliman. Kita tiadakan sifat kezaliman dari Allah bersamaan keyakinan kita tentang tetapnya sifat keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kaidah kedua. Nah, dipahami dengan baik. Walhamdulillahirabbil alamin.